Kali ini, Kognitif TV akan menceritakan alur cerita manhwa berjudul VR Hero. Secara garis besar, manhwa VR Hero mengisahkan seorang pemuda yang sudah muak dengan kehidupannya di dunia nyata dan mencoba mencari pelarian dengan bermain game VR. Manhwa ini menyajikan cerita yang bagus dan gambar yang sangat memanjakan mata. Jadi, tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan cerita seru dari manhwa VR Hero. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Di saat semua orang kebingungan, semua guild dan pemerintah di dunia Pitworld mengambil keputusan yang tidak biasa. Mereka membuat organisasi penanggulangan krisis untuk memulai perang habis-habisan dengan sang monster. Monster bug ini sangatlah kuat dan tidak mudah menembus pertahanannya. Tiba-tiba, datang seorang player bernama Enmei yang merupakan player ranking 10 dalam Individual World Ranking Grandmaster. Para player lain menyangka Enmei datang karena ingin mengalahkan monster bug dan berpikir akan mudah mengalahkan monster bug jika dibantu sang Grandmaster. Namun, tanpa diduga, ternyata Enmei malah menyerang para player lain dan mengakibatkan kerusakan yang parah di kota. Sementara itu, di markas sekutu Global User, semuanya bertanya-tanya, kenapa seorang Grandmaster di dunia Pitworld malah menyerang player dan tidak mengalahkan monster bug. Lalu, secara mengejutkan, Enmei menaiki monster bug dan pergi menuju ke pusat database Pitworld dan berniat mengakhiri dunia Pitworld. Para pemerintah di dunia Pitworld pun kebingungan tentang apa yang akan terjadi jika Pitworld hancur. Pasti semua orang akan terkena dampaknya dan mungkin akan menyebabkan krisis global. Karena saat ini, banyak orang yang menggantungkan hidup dan juga menyimpan asetnya di dunia Pitworld. Di suatu tempat yang tidak diketahui, terjadi pertemuan rahasia antara para Grandmaster. Ternyata, para Grandmaster itu direkrut untuk menghancurkan dunia Pitworld. Di saat para Grandmaster sedang rapat dan memantau keadaan melalui monitor, mereka melihat Ashi secara tiba-tiba menyerang Enmei dan bahkan sampai menghancurkan si monster bug juga. Di sisi lain, kita juga akan diperlihatkan seorang gadis yang sedang diam sendirian di depan tempat bermain game arcade. Gadis itu bernama Niche, yang merupakan seorang selebgram di dunia Pitworld yang cukup terkenal. Meskipun dia tahu bahwa kotanya akan dihancurkan, dia tetap tidak bergeming dan tetap berniat tinggal di situ. Sebenarnya, dia berada di tempat itu karena ingin melindungi tempat game arcade-nya supaya tidak dihancurkan oleh Enmei. Niche sebenarnya ingin melindungi kenangan yang dia punya tentang kakaknya yang sudah mati bunuh diri karena kecanduan bermain judi online. Dulu, kakaknya lah yang memperkenalkan Niche ke dunia Pitworld. Kakaknya adalah orang yang baik dan sayang kepada Niche. Kakaknya sangat pandai bermain game arcade dan bahkan mencatatkan rekor skor tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun, karena terlalu menggilai Pitworld, dia jadi orang yang malas dan menyebalkan. Bahkan, sikapnya terhadap Niche juga berubah 180 derajat. Kakaknya benar-benar berubah menjadi orang yang sangat berbeda. Niche pun harus berusaha payah mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk membayar hutang kakaknya yang sangat banyak karena judi online. Meskipun begitu, Niche tetap menyayangi sang kakak dan berniat melindungi tempat game arcade demi mengenang kakaknya. Niche nekat melawan Enma sang Grandmaster sendirian. Dia mengarahkan semua skillnya untuk melawan Enma. Tapi, karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, Niche tidak bisa mengalahkan Enma dan langsung kalah hanya dengan sekali serangan. Lalu, setelah Niche kalah, kita dikembalikan lagi di scene di mana Ashi menyerang Enma dan langsung mengalahkannya sekaligus dengan si monster bug raksasa. Namun siapa sangka,
Ternyata Enma yang asli sebenarnya adalah si pelayan laki-laki. Enma sangat marah karena mainannya telah dibunuh oleh Asi. Enma lalu menusukkan senjatanya ke tubuhnya sendiri untuk mengaktifkan skillnya. Di dunia Beat World, semuanya tergantung pada tingkat kekuatan, dan tidak ada konsep keseimbangan di dunia ini. Hal ini membuat dunia Beat World didominasi oleh orang-orang kuat. 10 besar user terkuat di Beat World, yang adalah para Grandmaster, adalah pemilik sistem yang bisa diartikan bahwa mereka mirip dewa di dunia ini. Para Grandmaster lain yang sedang memantau Enma pun merasa sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa ada player lain yang bisa menandingi Grandmaster Enma. Meskipun begitu, mereka memutuskan untuk membiarkannya saat ini, karena mereka masih mengira bahwa Enma tidak akan bisa dikalahkan player lain selain para Grandmaster itu sendiri. Sebenarnya, Asi pun juga ketakutan saat berhadapan dengan Enma. Ternyata, Asi melakukan penyerangan terhadap Enma karena panik saat mendengar Beat World akan dihancurkan. Dan sekarang, dia menyesali perbuatannya karena menyerang salah satu Grandmaster yang merupakan player terkuat di dunia Beat World. Asi yang bingung dengan apa yang harus dilakukannya sekarang. Haruskah dia bertahan dengan serangan Enma, atau dia harus lockout dari game agar tidak mati di tangan Enma dan membuat semuanya berakhir. Di sisi lain, Nichi yang berhasil selamat memperhatikan Enma dengan seksama demi mencari kelemahannya. Lalu, Nichi pun mengaktifkan skillnya dan mencari semua informasi tentang Enma. Saat sedang berkonsentrasi, Nichi dikejutkan oleh streamer di sampingnya. Si streamer ingin meliput pertarungan Asi dan Enma dari jarak dekat, meskipun berbahaya. Dan ternyata, banyak orang yang datang karena ingin melihat pertarungan Asi dan Enma. Enma bertanya-tanya pada Asi karena dia penasaran dengan kekuatan yang dimiliki Asi. Tapi, karena diabaikan, Enma langsung mengayunkan pedangnya kepada Asi. Tanpa diduga, Asi bisa menghindari serangan Enma. Tetapi, ternyata Asi hanya ingin membungkuk pada Enma dan ingin meminta izinnya untuk bisa menjual item-item hasil rampasannya dulu supaya bisa mendapatkan uang. Enma yang marah karena mendengar alasan konyol Asi, langsung melompat ke depan Asi dan bersiap menebasnya. Namun, sebelum ditebas oleh Enma, Asi tiba-tiba saja refleks mengayunkan pedangnya dan malah menebas Enma sang Grandmaster menjadi 2. Semua orang yang melihat kejadian itu langsung terdiam dan terkejut, karena mereka melihat Asi yang seorang player tidak dikenal dapat mengalahkan seorang Grandmaster di dunia Beat World dengan mudah. Di saat semua orang terdiam dan melongo, Nichi yang terharu langsung berteriak memanggil nama Asi agar Asi bisa melindungi Beat World. Sialnya, karena Asi yang terkejut, dia malah mengayunkan pedangnya pada Nichi dan langsung membunuhnya seketika. Nichi pun langsung di-lockout dari game dan hanya bisa bertanya-tanya kenapa bisa mati di tangan Asi. Setelah itu, Asi menemui pedagang misterius yang memberikannya pedang Sword of Evil. Lalu, Asi pun curhat dengan si pedagang dan bercerita selama ini Asi tidak pernah berbuat jahat dan mengira dirinya adalah orang baik. Kemudian, saat berbincang dengan si pedagang, Asi mengingat kejadian masa lampau saat tadinya Yubin dibully oleh teman sekolahnya. Lalu, setelah mengetahui itu, tanpa pikir panjang, Asi menyerang teman-teman adiknya meskipun mereka adalah perempuan. Tapi, si pedagang mengalihkan pembicaraan dengan membicarakan Grandmaster ranking 9 dan 8 telah menyerang kota. Tapi sayangnya, Asi sudah tidak tertarik lagi pada Beat World karena dia tetap tidak bisa mendapatkan uang setelah mengalahkan Grandmaster Enma. Lalu, Asi pun memutuskan untuk berhenti bermain game Beat World karena dia merasa dilema tentang semua yang dilakukannya selama ini. Asi memutuskan akan menjalani hidupnya seperti sebelumnya, dan juga dia berharap pada orang lain yang bisa mengalahkan para Grandmaster supaya nanti keadaan bisa kembali normal seperti semula. Lalu, dia bisa menjual item-itemnya dan bisa mendapatkan uang. 1 minggu kemudian,
Bitworld semakin hancur dan merugi lebih dari 1 triliun won. Karena tidak ada orang yang bisa mengalahkan Grandmaster yang menghancurkan kota. Di tempat lain, Nije yang kebosanan karena Asi menghilang, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu, dia pun pergi ke minimarket untuk membeli sesuatu. Secara kebetulan, ternyata Nije malah bertemu dengan Asi yang sedang bekerja sebagai kasir di minimarket itu. Namun, Nije sama sekali tidak mengenalinya karena belum pernah bertemu dengan Asi di dunia nyata. Saat bekerja, Asi terlihat sangat murung dan sangat putus asa. Karena harapan Asi yang sebelumnya ingin dia lupakan, ternyata tetap tidak bisa dilupakannya. Asi merasa sangat frustasi karena tidak bisa menjual item-item rampasannya. Padahal, item rampasannya bernilai sangat banyak bila bisa dijual. Dan juga bisa mengubah hidupnya yang sengsara dan miskin menjadi sangat kaya raya dan sejahtera. Namun, tiba-tiba Asi dilabrak oleh pacar temannya Yupin yang kemarin dipukulinya. Lalu, terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Saat berkelahi, pikiran Asi bisa menjadi sedikit jernih, dan akhirnya Asi bisa memilih jalan yang akan dilaluinya. Tapi, sabar dulu ya teman-teman. Di video yang selanjutnya, Amin Kokone akan menceritakan lagi tentang alur cerita VR Hero. Tentang apa keputusan yang akan dipilih Asi, apakah akan tetap berhenti bermain game Bitworld, atau tetap lanjut untuk mencapai impiannya. Untuk kelanjutannya, silahkan ditunggu dulu ya teman-teman. Nanti pasti akan Amin Kokone ceritakan lagi di video yang selanjutnya. Jadi, terus nantikan kelanjutan manhwa VR Hero hanya di Kokone TV.